Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi bersama saya Rizky Amrina dalam program Suara Sriwijaya. Tentunya kita akan membahas mengenai informasi menarik yang hangat untuk diperbincangkan. Pemirsa, pemerintah tentunya sedang mengembangkan kota cerdas atau smart city khususnya di Indonesia. Tentunya itu butuh dukungan dan juga strategi untuk mewujudkan kota cerdas yang ada di Indonesia. Khususnya saat ini kita akan membahas mengenai kota Palembang. Dan kita akan membahas dengan tema pada siang hari ini, membangun kota cerdas dan tata kelola pemerintahan. Sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Profesor Madya Dr. Jalaluddin Abdul Malik, dosen internasional FISIP Unsri dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat siang, apa kabarnya Prof? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya profesornya langsung dari Malaysia ya, asli Malaysia. Tentunya narasumber kita yang kedua, Bapak Dr. Muhammad Abdul, Direktur PPS Unitas Palembang. Selamat siang Pak, apa kabarnya? Selamat siang, kabar baik, Alhamdulillah, mudah-mudahan terus jauh dari COVID. Amin. Tentunya kita juga sama-sama tetap menjaga kesehatan, dijauhkan juga dari mara bahaya. Tentunya pemirsa, kita akan membahas mengenai membangun kota cerdas dan tata kelola pemerintahan. Tentunya mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengerti nih bagaimana smart city dan juga kota cerdas yang digencarkan oleh pemerintah. Mungkin pertama kali boleh ke Pak Abdul terlebih dahulu, mungkin smart city yang dimaksud bagaimana Pak? Oke, kota cerdas. Jadi kota cerdas itu nanti pada akhirnya adalah wajah kita, wajah Palembang. Dan smart city itu sebenarnya akibat saja. Jadi bukan sebab. Baik. Jadi smart city itu hanya ada kalau ada kebijakan yang cerdas. Kebijakan cerdas itu hanya ada oleh penyelenggara pemerintahan yang cerdas. Baik. Pemerintahan yang cerdas itu hanya ada disebabkan oleh SDA, sumber daya manusia dan sumber daya manusia Indonesia yang terus dan tak berhenti belajar. Jadi kota cerdas itu adalah akibat saja. Ketika penyelenggara pemerintahannya itu tidak stop belajar, kemudian ingin selalu memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat, kemudian nanti kota cerdas itu harus berfungsi seperti ibu. Jadi kota cerdas itu layaknya ibu. Dia melahirkan, merawat, dan mengayomi. Nah, kalau nanti kota cerdas itu hanya menjajah dalam tanda kutip warganya, maka itu tidak berhasil. Jadi ingat saja, kota cerdas itu seperti ibu. Waktu kecil dia menyusui. Waktu anak berjalan berangkat berjalan, dia akan terus mengajarin anaknya. Begitu, secukupnya. Jadi tidak mungkin seperti kondisi sekarang, ibaratnya kita itu masih SD, nanti diberi layanan untuk anak SMA. Kan tidak mungkin. Jadi ibarat seorang ibu yang utama mengayomi. Mengayomi, Nah, itu. baik. Memberi layanan yang lebih bagus. Kalau sekarang harus nunggu dan antri berjam-jam, setelah ada kota cerdas, dia datang tinggal dapat layanannya. Begitu ide yang utama dari kota cerdas. Ide yang utama untuk kota cerdas. Mungkin dari Profesor Jalaluddin sendiri bagaimana, menurut Profesor sendiri, apa itu kota cerdas, smart city? Menurut saya, menyambung kepada Bapak Abu tadi, kota itu adalah satu tamadun. Dia bersifat umum, di mana disitulah segala kegiatan dilakukan, dan disitulah kebudayaannya, disitulah image-nya dan sebagainya. Manakala cerdas itu bukan hanya merujuk kepada information and communication technology saja. Baik. Tetapi harus cerdas juga bangsanya itu, penduduk yang mendiaminya itu. Dan kecerdasan yang dimasukkan di sini bukan berarti hanya tertumpu kepada pendidikan formal. Tetapi dia juga merujuk kepada tingkah dan perilaku, termasuk kelakuan, adab, sikap
dan juga nilai-nilai murni yang lain. Sebab itu kalau kita melihat kepada perencanaan kota cerdas ini, dia bersifat inklusif, di mana semua perkara harus ditangani seperti mana kata Bapa Abu tadi. Ya, dan yang lain itu harus merakyatkan perencanaan kota itu, di mana rakyat tidak kira golongan, tidak kira ekonomi kelas, tetapi semua dapat nikmat daripada perencanaan kota pintar itu. Dan kota pintar itu seharusnya sama ada di Palembang atau mana-mana kota juga, dia tidak harus terlalu bergantung juga kepada pemerintah. Seharusnya NGO, badan-badan masyarakat dan penduduk sendiri dilibatkan dalam urusan pembangunan kota pintar ataupun smart city itu. Jadi walaupun tidak dikatakan smart city, sebenarnya kalau mengikut Ibnu Khaldun, bahawa kota itu harus memberi peluang, memberi hak kepada masyarakat yang mendiami di kawasan itu. Jadi semua itu berasaskan kepada menuju kesejahteraan bersama, untuk supaya penduduk di kota cerdas itu bahagia, aman dan selamat. Baik, bahagia, aman dan juga sejahtera ya tentunya untuk masyarakatnya juga. Mungkin tentunya kota cerdas ataupun smart city ini mempunyai tujuan tersendiri. Kira-kira menurut Pak Abdu sendiri tentunya ada tujuan dan juga perencanaan yang baik. Dari pemerintah kita sendiri bagaimana nih Pak Abdu menanggapinya? Oke, saya suka beliau tadi menggunakan terminologi dan ungkapan yang dari Ibnu Khaldun. Itu tokoh Islam. Dan saya akan menyambungnya biar seperti kita gayung bersambut, Prof. Ya kan? Silakan. Jadi memberikan peluang itu yang utama. Nah, sekarang misalnya dicontohkan peluang pendidikan yang baik mulai tahun 2000 itu kita banyak ambil ke Malaysia dari tahun 2000. Makanya saya ke sana 20 tahun yang lalu. Padahal sebelumnya 10 tahun sebelumnya orang Malaysia datang ke sini. Nah, itulah saling memberi peluang, ya kan? Dan kota yang cerdas nanti, kota yang baik apapun namanya itu, memang memberikan akses yang sama. Bayangkan sekarang kalau kita akan ingin memperoleh satu layanan, antri panjang, oke? Betul. Kenapa? Karena itu dianggap sama. Nanti ada seseorang yang dianggap tidak sama, stratanya tinggi, iya kan? Dia bisa ndului, iya kan? Tanpa antri. Ya. Dan di jalan raya yang memperoleh akses yang sama itu halayak umum, oke? Tapi begitu nanti ada wing-wing, dia minta didahulukan. Nah, itu contoh kota yang dalam tanda kutip bisa dia teruskan sendiri kan, kalau masih ada yang dia merasa lebih, minggir semua, saya mau lewat. Nah, itu contoh tadi itu yang tidak memberikan akses yang sama. Itu yang tidak dikehendaki. Ya kan? Jadi nantinya layanan itu sama untuk semua. Jadi siapa yang duluan daftar, misalnya layanan ke rumah sakit, dialah yang duluan. Ya kan? Sekarang kan tidak. Ya kan? Nah, jadi nanti kota cerdas itu, karena tadi beliau menyebutkan salah satu tiangnya itu inklusivitas. Semua boleh ikut, semua ikut serta. Nah, kapan itu tercapai? Memang dari niat baik. Seperti tadi, kota cerdas itu nanti diibaratkan seperti ibu. Nah, ada nggak kira-kira ibu yang membedakan anak-anaknya? Tidak ada kan? Tidak. Maka kota cerdas itu ibarat seorang ibu, dia melahirkan dengan rasa kasih sayang, kemudian dia merawat dengan rasa kasih sayang, dan seterusnya. Tidak membeda-bedakan. Nah, sekarang menurut kita ini sudah menjadi kota cerdas kalau masih membeda-bedakan. Nah, dan penyelenggara pemerintahan harus mengkondisikan. Nah, menurut terminologi beliau tadi, memberikan peluang. Nah, mengkondisikan dengan undang-undang. Maka dibuat undang-undang yang memungkinkan semua orang
mendapatkan layanan yang sama. Nah, jadi sesungguhnya penyelenggara pemerintahan itu tugasnya satu, melayani, bukan merintah, melayani. Kenapa? Karena memang dia di-hire, dibayar untuk melayani. Oleh siapa? masyarakat. Oleh negara. Uang untuk melayani itu dapat dari mana? Dari duit pajak. Nah, jadi jangan lupa sekarang lebih banyak kata-kata itu lebih berat ke memerintah dibanding dengan melayani. Padahal sesungguhnya melayani. Dan orang yang dilayani tadi udah membayar lunas melalui pajak. Makanya dengan Smart City, ungkapan beliau tadi memberikan peluang yang sama. Rasanya itu yang perlu waktu, tidak bisa sekejap. Setahun 2 tahun kayaknya belum. Mungkin perlu paling tidak 2 dasawarsa. Baik. Nah, proses itu, tetapi harus dimulai sekarang. Terbayang nggak kalau dulu di Palembang banyak duku, Prof? Ya. Terbayang nggak kalau nenek moyang dulu orang Komering itu tidak nanam duku? Ya. Anda akan makan duku sekarang? Enggak, harus ditanam sekarang. Dari sekarang. Supaya nanti pada saatnya ada yang mengetang dan panen. Nah, jadi harus sabar untuk sampai ke sana. Baik, harus sabar dan juga harus sama-sama butuh dukungan ya Betul. tentunya. Untuk Profesor sendiri mungkin perencanaan dan juga tujuan yang baik untuk menjalankan program Kota Cerdas ini bagaimana kira-kira menurut Prof sendiri? Oke, satu perencanaan yang baik, dia mesti ada berterusannya itu, Berterusan. kelestarian. Oke. Sistem. Kalau touch and go, saya rasa itu adalah masalah untuk membangunkan smart city. Jadi untuk kelestarian ini dia ada hubungan sebenarnya antara tanggungjawab dan juga perencanaan dan pembangunan itu sendiri. Biasanya bila orang mengatakan, kalau menurut Al-Farabi, bila kita hidup bertamadun ini, kita harus ingat kita ada tanggungjawab. Tak kira di pemerintah ataupun penduduk ataupun pegawai birokratik. Jadi di situ bila kita nak mengekalkan kelestarian itu, kita harus hubungkan pembangunan smart city ini di mana melihat bagaimana hubungan manusia dengan penciptanya. Oke. Ini kan ada dalam itu Pancasila kan. Ketuhanan Yang Maha Jadi bila kita hubungkan diri kita dengan penciptanya, tidak kira pemerintah, tidak kira pegawai, pelaksana, tidak kira penduduk, mereka merasakan mereka ada tanggungjawab kepada Tuhan. Jadi apa yang berlaku, apa yang kita rancang itu diterima dengan seamanahnya. Amanah itu sangat penting di semua lapisan pun. Barulah bandar kita ataupun kota kita sejahtera. Yang kedua, bandar pintar ataupun kota pintar ini harus menjaga hubungan manusia dengan manusia. Jadi kalau kota pintar ini sebagai bapa, dia harus menjaga hubungan antara anak-anaknya itu supaya harmoni. Supaya tidak berlaku di mana pertentangan kelas masyarakat misalnya, kecemburuan di antara golongan yang berpendapatan rendah ataupun berpendapatan tinggi. Jadi seharusnya hubungan antara manusia ini harus dipertekankan. Terutamanya kita di peringkat kejiranan. Bagaimana kita katakan kota pintar kalau kasus berkaitan dengan perkelahian antara jiran ataupun pergaduhan antara kelompok tertentu masih berlaku. Tabrak di jalan raya masih banyak berlaku, kemalangan dan sebagainya. Jadi itu tidak betul lah dalam konteks kita sebagai penduduk kota pintar. Yang ketiganya menjaga hubungan persekitaran. Kita harus ada rasa sense of belonging. Dalam bahasa Inggrisnya, sayangkan tempat yang kita tinggal. Jadi seharusnya misalnya kota Palembang ini, seperti ibu juga tadi kata Pak Abu, harus menghias rumah tangganya supaya cantik. Ada bunga-bungaannya, ada kehijauannya, ada elemen-elemen estetikanya supaya kita duduk di situ menarik, aman, damai dan sebagainya. Begitu juga seperti di kota Palembang ni, banyakkan kawasan hijau.
dan kita cintakan tempat persekitaran hijau itu dijaga, tidak dimusnahkan supaya persekitaran kita ini berdaya huni. Kalau dalam kata ini livable city, ya, iaitu kita berdaya huni, aman didiami dan juga rasa tenang, nyaman. rasa nyaman dan sebagainya. Jadi 3 hubungan itu kena jaga dalam konteks pembangunan kota pintar. Baik. Ya. Tentunya- Supaya lestari ataupun sustainability. Ya. Baik, tentunya kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita mengenai membangun kota cerdas dan tata kelola pemerintahan. Tetaplah bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Dunia sekarang ini sedang dilanda yang namanya krisis pangan. Yang Pak Gubernur lakukan adalah sesuatu yang sangat besar bagi sebuah bangsa besar Indonesia. Mari kita mengedukasi masyarakat untuk menjadi masyarakat produktif yang ngerti dunia entrepreneur, yang ngerti kesehatan. Kita mulai dari pembibitan sampai penjualan langsung kita tangani sendiri. Lahan 1x2 meter kita sudah bisa bertanam secara hidroponik. Tomat, cabai. Komoditas itu sangat mempengaruhi inflasi. Kenapa kita tidak menghasilkan sendiri saja? Wah, banyak manfaatnya itu Pak. Menyayur nggak beli. Inilah kenapa tidak ada yang namanya kurangan cabai atau harga cabai naik drastis. Gubernur paling cerewet kepada Menteri Pertanian itu Herman Deru lah. Yang mau dengan hatinya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan keringatnya. Perhatikan rakyatnya, bagaimana? Yang tadinya hanya berjiwa sebagai pembeli, kita geser menjadi jiwa penghasil. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai membangun kota cerdas dan tata kelola pemerintahan. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Baik, sebelumnya kita sudah membahas mengenai perencanaan yang baik dan juga tujuan yang baik untuk Smart City mungkin khususnya di Indonesia. Mungkin untuk sistem ataupun cara kerjanya sendiri. Tapi sebelum bahas itu mungkin menurut Profesor sendiri, Kota Palembang sudah termasuk Smart City belum, Prof? Kota Palembang, saya diberitahu ada Smart City Plan dia. Ini merupakan dokumen yang boleh merealisasikan seterusnya Kota Palembang betul-betul menjadi kota Smart City ataupun kota pintar yang penuh. Jadi dia masih banyak lagi peluang dan ruang yang harus dibangunkan. Dan saya dilihat di sini ada Kota Jakabaring, Kota Sukan, dan ada LRT, ada jambatan yang banyak saya tengok. Semua itu adalah infrastruktur yang boleh dikaitkan dengan kota pintar ini.
Dan satu lagi saya melihat dari segi universitas begitu banyak di sini. Jadi dia juga boleh menjadi kota ilmu. Baik. Dan di mana kepakaran-kepakaran yang ada di universitas-universitas ini boleh digunakan untuk membangunkan kota Palembang ini sebagai kota pintar. Jadi untuk 10 tahun ataupun 20 tahun yang akan datang, misalnya berdasarkan visi Indonesia 2045, saya rasa Palembang ini akan menjadi kota pintar sepenuhnya nanti, insya-Allah. Baik. Ya. Menurut Pak Abdul sendiri bagaimana Pak Abdul untuk kota Palembang? Oke, saya menggarisbawahi yang diungkapkan Profesor tadi. Apa itu? Kelestarian rencana. Itu kan rencana yang berkelanjutan. Siapapun rezimnya tidak boleh diganti. Rencana itu harus berkelanjutan. Terbayang nggak kalau rencananya itu berganti setiap rezim? Maka nggak akan cepat selesai. Nggak selesai-selesai. Nah, kita harus mempunyai grand design tentang smart city ini. Yang siapapun penguasanya, siapapun gubernurnya, siapapun wali kotanya, tinggal melanjutkan yang sudah dibuat. Jangan dianulir, ya kan? Jangan diralat. Betul. Seperti kehamilan. Terbayang nggak kalau kehamilan itu diralat? Karena saya menggunakan kata-kata ibu tadi. Jadi kehamilan itu tidak bisa diralat. Demikian juga seharusnya grand design yang kita pakai, yang kita buat sekarang untuk smart city, sebaiknya harus terus dilaksanakan. Sedikit demi sedikit. Jangan, kalau perlu jangan diralat dulu, buktikan dulu sampai dia itu terbukti tidak benar. Nah, jadi dalam bahasa beliau tadi itu rencana itu harus dilestarikan. Kalau tidak, nggak selesai-selesai. Kenapa itu? Karena kita mempunyai dasar yang kita kerjakan itu adalah amanah Tuhan. Itu saya sukanya. Kenapa? Karena kalau tidak kita gunakan istilah itu amanah Tuhan, kalau begitu nanti kan jadi amanah manusia. Kita bisa pertanyakan dengan mudah, lebih baik siapa? Ide manusia atau ide Tuhan? Tentu ide Tuhan. Baik. Makanya smart city ini harus kita dudukkan sebagai bagian dari ide Tuhan. Kenapa? Karena melayani dengan baik seperti seorang ibu itu adalah ide Tuhan. Bukan sekedar ide manusia, manusia melaksanakannya saja. Mudah-mudahan kalau kita bisa merencanakan seperti yang diungkapkan oleh Prof tadi itu, kita lestarikan, mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena tidak ada ralat. Ya kan? Terbayang nggak Anda ngetik banyak yang diedit? Iya kan? Lama kan? Tetapi begitu kita setia untuk melaksanakan rencana yang terdahulu, mudah-mudahan itu bisa terjadi smart city tadi bisa kita rasakan dengan lebih cepat. Dan itulah yang disebut sebagai keadilan. Itu. Jadi di Pancasila tidak ada kemakmuran, tidak ada kesejahteraan. Kenapa? Karena jauh lebih penting keadilan. Mudah-mudahan dengan adil, kesejahteraan, dan kemakmuran ini terlaksana lebih cepat. Sebaliknya, kalau kemakmuran dan kesejahteraan yang didulukan, saya tidak yakin keadilan itu bisa tercapai. Baik, keadilan ya, karena kata Pak Abdul tadi kalau keadilan juga tentunya mensejahterakan dan juga untuk masyarakatnya juga adil tentunya. Mungkin kita kembali ke Profesor tentunya untuk cara kerja ataupun sistem dari Smart City sendiri, mungkin melihat dari Indonesia sendiri menurut Profesor bagaimana? Saya menyambung kata Bapak Abu tadi, kita ni terlalu terfana ataupun terkagum dengan idea-idea barat. Betul. Dan saya tidak nafikan Smart City ini asal mulanya dilaksanakan di sana seperti Silicon Valley, Silicon Alley dan sebagainya. Dan apa yang penting di sini ialah balik kepada hubungan antara pencipta, hubungan manusia antara manusia, hubungan manusia dengan persekitarannya itu. Barat dia tidak melihat dalam konteks hubungan manusia dengan penciptanya. Dia lebih kepada hubungan manusia dengan manusia persekitarannya dan persekitaran. Jadi idea-idea kolonial itu seharusnya kita ubah suai mengikut kemampuan lokal.
Jadi istilah yang kita boleh gunakan dalam bahasa Inggeris, dia panggil good enough governance. Kawal selia menurut kefahaman kita. Jadi kita tahu budaya kita bagaimana, kita tahu masyarakat kota kita macam mana, kita tahu sistem institusi kita macam mana, sistem pemerintahan kita macam mana. Jadi bila melaksanakan kota pintar ini, seharusnya kita menggunakan sumber-sumber yang ada pada kita. Bagaimana kita nak mendekati masyarakat misalnya. Bagaimana kita nak merencanakan infrastruktur macam. Bagaimana kita nak menjaga alam sekitar dan sebagainya. Saya tidak melihat apa yang dipertahankan oleh masyarakat Badui ataupun masyarakat Kajang itu sebagai budaya yang ketinggalan. Itu sebenarnya budaya yang bijak. Sekerana dia menggunakan good enough governance tadi. Dan malah mereka ini mendapat pendapatan yang besar daripada pertimbangan mereka menjaga adat resam mereka. Jadi mana mungkin mengatakan bahawa modernisasi yang dibawa oleh Barat itu harus kita laksanakan semua sekali. Kita harus sesuaikan dengan keadaan setempat. Kita harus sesuaikan dengan keadaan di Palembang ini. Misalnya contoh orang Palembang ni suka apa? Suka ikan. Jadi bagaimana pasaran ikan ini boleh kita gunakan infrastruktur yang ada dalam smart city itu supaya ikan tu masih segar, supaya ikan itu boleh sampai ke masyarakat dengan harga yang paling murah, supaya ikan itu mendapat masakan pindang misalnya, seluruh dunia tahu. Siapa yang nak makan masakan pindang? Ya, pergi ke Palembang. Macam-macam rasa pindang ada. Ada berapa? Ada 3, 4 rasa. Jadi maknanya di situ kita gunakan apa yang ada itu mengikut lunas-lunas budaya dan sumber tempatan yang ada, dan kita akur pada modernisasi kota pintar itu, tapi sebenarnya memberi faedah baik untuk adat resam dan kebudayaan kita sendiri. Baik, itu ikan ya. Tentunya benar, kan apalagi orang Palembang mungkin sudah setiap hari pasti berurusan sama ikan. Ternyata juga infrastruktur dari ikan sendiri juga harus diperhatikan tentunya. Pasti Pak Abdu ini sudah nggak sabar nih menanggapi. Betul. Saya menggaris bawah ini tadi. Saya masih ingat kalau di tempat beliau ini yang terkenal sate kajang. Iya, sate kajang. Sate kajang itu makanan 20 tahun yang lalu. Jadi yang disebutkan oleh beliau tadi, menghormati persekitaran, menghormati lingkungan, kita kota cerdas nanti bisa membedakan ukuran ikan yang seperti apa yang boleh diambil. Kalau yang masih kecil, dia dapat yang kecil langsung dilepas lagi. Pernah nggak lihat di sini? Dia jaring ikan, ikannya kecil dilepas lagi. Itu yang belum ada. Jadi nanti penyelenggara pemerintahan itu membuat aturan main, membuat regulasi, ya kan? Sesiapa yang menangkap ikan, ukurannya masih kecil, tidak dilepas, dia dapat sanksi. Sehingga apa? Nanti ikan itu akan terus berkembang biak. Jadi misalnya dulu ada di sekitar daerah Oku itu, ikan hamil tidak boleh diambil, anak ikan tidak boleh diambil. Nah sekarang karena modernisasi tadi itu diputas, dikasih racun, habis semua. Nah, itu yang dimaksud nanti suatu saat tempat kita ini kalau itu kota pintar sampai sejauh itu yang kita hitung. Kemudian juga penggunaan air, ya kan? Kapan air itu dipakai untuk menyiram, kapan itu dipakai untuk mencuci mobil misalnya. Jadi nanti air yang kita pakai itu harus dipakai untuk nyiram tanaman, ya kan? Betul. Air bekas nyuci beras dipakai untuk pupuk. Jadi tidak boleh tunggal, penggunaan yang tunggal. Harus ada penggunaan yang jamak, tidak selesai. Misalnya nanti kulit-kulit buah, pohon daun-daun itu harus dikumpulkan sehingga bisa menjadi pupuk organik misalnya. Dan itu penyelenggara pemerintahan harus memberi reward, harus memberikan hadiah. Siapapun yang mengerjakan itu
terlapor dengan sendirinya. Karena apa terlapor dengan sendirinya? Karena nanti Kota Pintar itu tidak ada bayar pakai duit yang itu. Jadi duitnya bayarnya lewat HP sehingga terlacak seseorang itu beli apa untuk apa. Sehingga nanti kalau dia beli pisang kulitnya dikemanakan. Kulit dikemanakan, oh rupanya dibuat untuk pupuk. Maka dia dapat reward. Apa rewardnya? Dikurangi pajaknya. Jadi beruntut, berantai, tidak sekali saja. Jadi mulai dia belanja sudah ada aturan mainnya. Jadi nanti penggunaan buah lokal itu harus lebih murah. Buah lokal, kenapa? Dengan buah lokal petani-petani yang di dekat situ dia akan terus berproduktif. Kemudian tidak ada angkutan untuk ngangkut buah itu. Terbayang nggak kalau buah yang dari kita itu impor semua? Berapa minyak yang harus dibakar untuk ngangkut buah itu. Itu contohnya betul. Kota cerdas tadi bisa dihitung semuanya. Baik. Tentunya mungkin menurut Pak Abdul sendiri nih, regulasi pemerintahan kita sendiri itu mendukung nggak untuk smart city? Bukan tidak mendukung, terlambat. Baik, terlambat. Dan itu wajar. Dimanapun hukum itu selalu dibuat belakangan. Ya kan? Jadi terbayang nggak tahun berapa Anda dapat SMS yang menawarkan duit hadiah? Tahun berapa Anda mengalami itu? 2000-an. Ya. Jadi hukumnya belum ada, ya kan peristiwanya sudah ada. Baik. Jadi kalau penyelenggara pemerintahan itu cerdas, seharusnya kejadiannya belum ada, hukumnya sudah disiapkan. Pertanyaannya sudah sampai ke sana belum? Itu kira-kira. Baik, pemirsa kita akan kembali tentunya setelah jeda berikut. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Tetaplah bersama kami. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Dunia sekarang ini sedang dilanda yang namanya krisis pangan. Yang Pak Gubernur lakukan adalah sesuatu yang sangat besar bagi sebuah bangsa besar Indonesia. Mari kita mengedukasi masyarakat untuk menjadi masyarakat produktif yang ngerti dunia entrepreneur, yang ngerti kesehatan. Kita mulai dari pembibitan sampai penjualan langsung kita tangani sendiri. Lahan 1x2 meter kita sudah bisa bertanam secara hidroponik. Tomat, cabai. Komoditas itu sangat mempengaruhi inflasi. Kenapa kita tidak menghasilkan sendiri saja? Banyak manfaatnya itu Pak. Menyayur nggak beli. Inilah kenapa tidak ada yang namanya kurangan cabai atau harga cabai naik drastis. Gubernur paling cerewet kepada Menteri Pertanian itu Herman Deru lah. Yang mau dengan hatinya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan keringatnya. Perhatikan rakyatnya, bagaimana? Yang tadinya hanya berjiwa sebagai pembeli, kita geser menjadi jiwa penghasil. Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya dan kita masih bersama dengan dua narasumber kita yaitu
Profesor Madya Dr. Jalaluddin Abdul Malik, dosen internasional FISIP Unsri University Kebangsaan Malaysia, dan juga Bapak Dr. Muhammad Abdu, Direktur PPS Unitas Palembang. Dan kita masih membahas mengenai membangun kota cerdas dan tata kelola pemerintahan. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711-311-454. Baik Profesor, tentunya sebelumnya sudah menjelaskan mengenai perencanaan dari Smart City sendiri. Salah satunya merupakan kelestarian ini. Untuk regulasi pemerintahnya juga kelestarian rencana itu bagaimana Prof menurut Profesor sendiri? Kelestarian perencanaan Kota Pintar ini sebenarnya merupakan package ataupun perlu disekalikan dalam pelaksanaan kebijakan Kota Pintar itu sendiri. Kita ambil contoh, Rasulullah dia sudah menyediakan Kota Madinah itu sebegitu, Madinah Al-Munawwarah. Tetapi sahabat-sahabatnya tidak membuat sesuatu yang berlainan dengan apa yang Rasulullah lakukan. Seperti pembangunan manusianya, pembangunan masjidnya, pembangunan kotanya dan sebagainya, disambung oleh khalifah-khalifah yang keempat. Jadi bermaknanya, dalam merencana kebijakan Kota Pintar Palembang ini, dia seharusnya ada kesinambungan pelaksanaan kebijakan yang dahulunya dengan kebijakan yang terkini. Bukan maksud saya berbeza, tetapi dia ada urutannya itu. Mungkin pembangunan itu secara bertingkat-tingkat. Ya, mula-mula kita bangun infrastruktur dulu. Kemudian baru kita bangunkan manusianya dulu dan sebagainya. Tapi ada juga boleh dijalankan bersama-sama. Ya. Culture-nya pun boleh kita bina, manusianya pun boleh kita bina, infrastrukturnya pun boleh kita bina. Tetapi walaupun bertukar pemerintahan, orang yang wali kota ke apa dan sebagainya, kita tidak seharusnya menjadikan itu sebagai peralihan ataupun perubahan yang begitu besar. Menyebabkan perencanaan Kota Pintar itu jadi cacamerba ataupun kalau kita nak katakan di sini, susah nak dilaksanakan oleh orang-orang yang terkemudian. Jadi makna itu sebenarnya kalau kita melihat dalam mana-mana dokumen perencanaan pun, kita akan dapat lihat bahawa kesinambungan pentadbiran good enough governance itu sentiasa perlu diamalkan supaya dia lestari. Dan kita kena ingat, Kota Pintar ini harus pintar dari segi perencanaannya, harus pintar dari segi kelestariannya, dan harus pintar dari segi amalannya itu. Jadi kalau berlaku perubahan yang begitu mendadak, saya rasa kurang wajar. Sebab ini kita menggunakan duit rakyat. Ya, bila kita menggunakan duit rakyat, kita seharusnya ada amanah itu. Itu yang dikata hubungan manusia dengan penciptanya itu. Jadi bermakna dalam konteks ini, siapa saja yang menjadi pemerintah, siapa saja yang menjadi pentadbir, dia seharusnya melihat kembali apa asas sebenar pembangunan Kota Palembang ini sebagai smart city ataupun kota pintar. Smart city ataupun kota pintar. Pak Abdu ingin memberikan tambahan, silakan. Oke, saya ingin melanjutkan saja. Jadi saya ingin melanjutkan bahwa nantinya setelah perencanaannya itu tadi dilaksanakan berkelanjutan, maka kota cerdas itu bisa tampil bergradasi, bertingkat. Misalnya di tahun pertama layanan yang menggunakan digital government tadi itu, e-government tadi misalnya ada 3 layanan. Tahun berikutnya tambah 2 layanan. Tahun berikutnya lagi tambah 3 layanan, terus nambah. Ya kan? Sehingga jangan sampai nanti yang layanan yang diciptakan pertama itu tadi, karena penguasanya berganti, rezimnya berganti, tidak dikerjakan. Misalnya kan, itu kan karya masa lalu. Misalnya kan. Jadi misalnya sekarang yang sudah masuk ke sana bayar pajak untuk mobil dan motor. Ya kan? Kemudian sempat waktu ada COVID, kita bisa tahu rumah sakit apa, kamarnya tinggal berapa, kasurnya tinggal berapa, dokternya siapa, itu ada. Tapi sekarang tidak ada lagi.
Waktu itu sempat kita tahu di apotek apa, sisa obat apa itu berapa. Sekarang tidak ada lagi. Oh, baik. Iya kan? Misalnya nih, Kimia Farma, obat untuk COVID misalnya. Vitamin D tinggal berapa, vitamin C tinggal berapa. Sekarang tidak ada lagi, susah diperoleh. Kenapa? Oh, berarti itu dianggapnya cuma proyek saja, ya kan? Padahal itulah salah satu contoh layanan tadi. Terbayang nggak kalau kita ada keluarga yang sakit, kemudian kita tahu layanan rumah sakit mana dan dokternya siapa yang siap, maka kita tidak akan mencari-cari rumah sakit. Kita sudah tahu. Itu coba kalau itu serangan jantung. Ya kan? Masuk ke rumah sakit A ditolak penuh, masuk ke rumah sakit B ditolak penuh. Ah, itu kan itu masalah nyawa. Ya kan? Jadi ketika kita sudah bisa memperoleh layanan itu di HP kita, oh kita tahu nih, rumah sakit A itu ada 05, dokter yang jaga si anu, obat yang disiapkan si ini, bayarnya berapa? Bisa diperoleh dengan metode apa? Kan enak. Nah, itu contohnya, ya kan, untuk layanan kesehatan. Ya kan, bukan cuma nanti layanan untuk orang sakit, bahkan untuk orang yang merasa sehat. Maka dia perlu menjaganya itu seperti apa? Kalau saya misalnya mulai ada sariawan, berarti saya mungkin stresnya tinggi ya. Obat apa yang perlu? Sehingga layanan-layanan yang praktis seperti itu akan menjadi tanda bahwa penyelenggara pemerintahan itu hadir. Kenapa dia hadir? Karena itu amanah dari Tuhan. Coba kalau itu bukan dari amanah dari Tuhan, dari bosnya pergi dia lupa. Tapi kalau itu amanah Tuhan, dia akan senantiasa hadir karena Tuhan tidak pernah tidur. Terbayang nggak kalau Tuhan itu tidur? Oke, baik. Itu. Tentunya untuk menuju smart city kabupaten kota pastinya ada kendala tersendiri. Mungkin kota Palembang juga pastinya ada kendala-kendala. Mungkin menurut Profesor sendiri nih, kendala yang menjadi kendala yang sering terjadi karena kota tersebut masih belum menuju smart city. Ya, kendala ini cabaran ya. Ya, cabaran. Cabaran. Okey, cabaran utama yang saya lihat pengalaman saya bila melihat merencana Putrajaya, kemudian memindahkan masyarakat ke Putrajaya itu, dan juga berapa kerja perencanaan saya di Kota Samarinda yang paling mencabar ialah kita mahu mendidik masyarakat itu supaya menerima infrastruktur dan cara perubahan pentadbiran itu. Sebab kan kita menggunakan ICT dan sebagainya, banyak perkara-perkara yang perlu ubah dalam hidup kita ini. Supaya keadaan itu menjadi lebih sejahtera dan juga appropriate atau sesuai dengan masyarakat itu sendiri. Kalau guna teknologi yang canggih-canggih, betul Pak Abu ya? Teknologi yang very advanced tapi tidak sesuai dengan masyarakat itu, saya rasa membazir saja. Jadi kebetulan pula pada waktu itu ramai yang menggunakan ponsel kan, handphone ini. Jadi secara tidak langsung bagaimana kita nak menggunakan ponsel itu dalam konteks untuk melaksanakan sistem smart city ni kepada masyarakat. Jadi kita binalah sistem yang sesuai dengan ponsel itu sendiri supaya semua masyarakat dapat menikmati sistem itu. Misalnya memohon pasport. Memohon kartu pengenalan misalnya. Semua itu sekarang ini sudah boleh menggunakan online. Online. Dan di situ sendiri kecepatan proses itu menjadi satu cabaran juga sebab kerana kita perlu ada backbone, misalnya internet yang mungkin 4GB ataupun 5GB ya. Generasi yang kelima kan. Sekarang ni dah generasi kelima, katanya sudah generasi yang keenam. Jadi itu pun cabaran juga kita nak membangunkan backbone itu. Walau bagaimanapun jika tidak ada korupsi, pecah amanah, duit negara tidak bocor, pemerintah menjalankan pentadbirannya dengan sempurna, saya rasa cabaran-cabaran ini dapat dikurangkan.
Sebab itu dalam membina infrastruktur smart city ataupun kota pintar ini seharusnya memerlukan pentadbiran yang telus, pentadbiran yang amanah dan sanggup mengutamakan kepentingan rakyat daripada segala-galanya untuk merancana kota pintar ini. Baik. Jadi kesimpulannya di situ, maksud saya di situ maknanya untuk cabaran utama tadi, kita seharusnya ada rencana atau plan untuk mengatasinya. Baik. Dari masa ke semasa. Dari masyarakatnya juga berarti Ya, dari sumber daya manusianya ya, juga. begitu. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Dunia sekarang ini sedang dilanda yang namanya krisis pangan. Yang Pak Gubernur lakukan adalah sesuatu yang sangat besar bagi sebuah bangsa besar Indonesia. Mari kita mengedukasi masyarakat untuk menjadi masyarakat produktif yang ngerti dunia entrepreneur, yang ngerti kesehatan. Kita mulai dari pembibitan sampai penjualan langsung kita tangani sendiri. Lahan 1x2 meter kita sudah bisa bertanam secara hidroponik. Tomat, cabai. Komoditas itu sangat mempengaruhi inflasi. Kenapa kita tidak menghasilkan sendiri saja? Wah, banyak manfaatnya. Gue menyayur nggak beli. Inilah kenapa tidak ada yang namanya kurangan cabai atau harga cabai naik drastis. Gubernur paling cerewet kepada Menteri Pertanian itu Herman Deru lah. Yang mau dengan hatinya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan keringatnya. Perhatikan rakyatnya, bagaimana? Yang tadinya hanya berjiwa sebagai pembeli, kita geser menjadi jiwa penghasil. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak,
Hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Kita masih membahas membangun kota cerdas dan tata kelola pemerintahan. Sebelumnya sudah dijelaskan Profesor bahwa salah satu kendala menujunya Smart City dari sumber daya manusianya sendiri. Untuk Pak Abdul sendiri bagaimana Pak kendala-kendala yang mungkin dirasakan khususnya Kota Palembang yang masih menuju Smart City? Oke. Jadi saya memulainya dengan kalau tadi saya ungkapkan bahwa Smart City itu adalah wajah kita. Maka saya sekarang tambahkan bahwa Smart City itu adalah kedewasaan, ukuran kedewasaan. Terbayangkan kalau orang dewasa, dia bisa mikir, dia bisa membuat prioritas. Nah kalau masih anak-anak kan nggak bisa membuat prioritas. Maka Smart City itu hanya ada pada masyarakat yang dewasa. Dewasa dalam apa? Dewasa dalam pemikiran yang utama. Pemikirannya dituangkan dalam aplikasi-aplikasi yang akan memudahkan. Kapan itu bisa? Kalau penyelenggara pemerintahan sudah sadar dan sudah menyiapkan regulasinya. Itu yang utama, regulasi. Kemudian induknya itu semua penduduk, semua warga harus tercatat. Kita beruntung sekarang sudah ada NIK, ya kan, nomor induk kependudukan. Itu baru beberapa tahun ini, walaupun belum selesai. Terbayang nggak? Malaysia sudah punya NIK itu sejak 70 tahun yang lalu. Terbayang nggak? Sudah 3 generasi. Kita mulai saja masih tertati-tati. Maka dengan NIK kita tidak bisa main-main. Begitu saya pinjam di bank A macet, tidak bisa pindah ke bank B. Kenapa? Itu. Jadi dengan NIK kita bisa mentelusuri semua kebiasaan dan perilakunya. Dan itu akan mengkondisikan orang untuk selalu berbuat baik. Terbayang nggak kalau KTP-nya itu seperti dulu, ada 3 atau 4 KTP, ya kan? Jadi yang untuk ini KTP 1, untuk ini KTP 2, layan KTP dan seterusnya, ya kan? Jadi penyelenggara pemerintahan harus ngejar menyelesaikan tugas memberi nomor unik pada setiap penduduk. Dan itu akan memudahkan tercapainya Smart City, terselenggaranya Smart City. Karena orang tidak bisa lagi main-main dengan perilaku yang dianggap tidak bisa bertanggung jawab tadi itu. Karena apa yang perilakunya bisa tercatat. Apapun kegiatannya tercatat. Nanti kalau dia masih SD, nomornya itulah. Masuk SMP nomornya itulah, masuk SMA itulah nomornya. Sekarang nomor Anda masuk waktu kuliah dulu sama nggak? Sama. Dengan SMA, dengan SMP, beda kan? Beda. Nah, jadi nanti suatu saat dan itulah yang akan menjadi NPWP. Nah, sekarang NIK sudah bisa menjadi NPWP untuk pajak. Jadi orang tidak bisa mengelak lagi dan terkondisi untuk selalu berbuat baik. Nah, mudah-mudahan itu yang akan terlaksana sehingga kita itu manusia adalah makhluk Tuhan dan bertanggung jawab bisa terlaksana dengan jauh lebih cepat. Terlaksana jauh lebih cepat. Tentunya juga masih banyak PR ya Pak ya, dukungan pemerintah dan juga dukungan dari masyarakat. Untuk Profesor sendiri mungkin pesan dan juga harapan mungkin memberikan pesan untuk Kota Palembang juga mungkin menuju Smart City dari Profesor sebelum sendiri. Besok kembali. Sebelum besok kembali ke Malaysia lagi Silakan Prof. Harapan saya ada 2. Satu, bila disebut Smart City, dia harus ada Smart Society, seperti mana kata Pak Abu tadi.
Jadi harapan saya itu kedua-dua negara ini mesti ada, Malaysia dan juga Palembang ataupun Indonesia sendiri. Smart society ini seharusnya dia ambil saja sifat Rasulullah itu. Ya, pertama dia sidik, menyampaikan perkara yang benar. Ya, jangan buat fitnah dalam dunia cyber. Hantar berita yang tidak betul, hoax, scam dan sebagainya ya. Yang kedua, lepas sidik amanah. Amanah dalam segala tindakan, tidak kira pemerintah atau rakyatnya atau pegawainya. Barulah smart city itu terjana sebagai smart city yang betul-betul nyaman untuk didiami. Kemudian yang ketiga, sidik amanah tabligh, menyampaikan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang berilmu. Kerana smart city tadi memulakan smart society yang berilmu. Jadi ilmu ni bukan hanya kita ambil daripada universitas, dari college, dari pendidikan formal, tapi ilmu masyarakat. Ilmu bagaimana kita nak hidup, bagaimana kita mentadbir kota, bagaimana kita nak menjaga masyarakat kita dan sebagainya. Sidik amanah tabligh fatona. Bijak dalam segala-galanya. Bijak dengan pintar berbeza. Ada orang ni bijak merompak, bijak mengambil duit, bijak itu, bijak ini. Jangan menggunakan ICT untuk melakukan jenayah komputer ataupun jenayah cyber. Yang kedua, harapan saya ialah dengan adanya program Smart City, tak kira di Indonesia, di Palembang, ada Nusantara dan ada juga Putrajaya, seharusnya persaudaraan, penghormatan, respectation antara Indonesia dan Malaysia ini semakin kukuh. Dan kita tidak boleh lagi tergugat daripada hasutan daripada anasir-anasir luar yang cuba memecahkan tradisi persaudaraan antara Indonesia dan juga Malaysia. Itu harapan saya dalam konteks pembangunan Kota Pintar ini. Untuk Pak Abdul, bagaimana Pak Abdul pesan dan harapan? Dan yang diungkapkan oleh Prof tadi, penyelenggara pemerintahan harus menyiapkan regulasinya sampai detail sehingga memungkinkan warga tadi itu yakin untuk berbuat dan membangun smart city. Harapannya? Harapannya kalau itu terlaksana, maka semua layanan seperti layanan seorang ibu. Dia melahirkan walaupun kesakitan, tetapi tidak ada ibu yang merasa jera untuk melahirkan. Kemudian ketika tumbuh, dia akan terus merawat dengan kasih dan terus mengayomi. Jadi smart city itu adalah wajah kota yang dewasa karena dia melayani. Baik, tentunya harapan kita juga khususnya di Kota Palembang semakin maju juga untuk semakin dekat juga menuju Kota Pintar Smart City di Kota Palembang. Terima kasih tentunya untuk Profesor Dr. Jalaluddin Abdul Malik yang sudah jauh-jauh ke Kota Palembang dan juga ke TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih juga untuk Pak Abdul sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan, sudah berbincang bersama kami, memberikan informasi mengenai membangun kota cerdas dan tata kelola pemerintahan. Terima kasih. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita dalam program Suara Sriwijaya. Saya Rizkia Ambrina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.